Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Khilafah itu tumbang di Turki tahun 1924, sekarang sudah tahun 2010. Artinya apa? Umat Islam sudah berdosa selama 86 tahun. Kecuali mereka yang hari ini memperjuangkan syariah dan khilafah. Ini angkat ke permukaan, ini viralkan kembali. Karena biar tersadar semuanya ya, biar tersadar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada berita yang cukup menarik, saya kira ini baru kemarin ya beritanya. Hari Senin, cuma ini videonya yang cukup lama. Tokoh HTI sedang berceramah di depan jamaahnya yang cukup banyak. Ini saya kira penting dikabarkan kembali, memang diviralkan kembali agar semuanya tersadar bahwa mereka itu sebetulnya siapa, dan sekarang itu bibit-bibitnya masih ada. Catat tuh ya, Felix Xiao itu bagian daripada mereka. Satu kali lagi, Felix Xiao itu bagian daripada mereka. Ketika BNPT merilis ustadz-ustadz penceramah dan kemudian salah satunya ada nama Felix Xiao, itu benar. Mau menyangkal apa lagi? Jelas Felix Xiao itu salah satu tokoh HTI yang jelas kampanye khilafahnya terang-terangan dulu. Ustadz Abdul Somad juga sama. Jadi nggak bisa ngelak lagi. Ini biar kemudian memori kita kembali ke 5 tahun ke belakang. Dan saya yakin meskipun pemerintah sudah membubarkan organisasinya, tetapi gerakan pikirannya itu masih ada. Bukannya di pikiran, tetapi di gerakan itu masih ada, masih nyata, masih menyebarkan doktrin sesat HTI-nya. Oke, tanpa berbasa-basi, kita lihat dulu nih kegoplokan orang HTI ketika di depan jamaahnya mentogut-togutakan Indonesia, mengkafir-kafirkan seluruh warga dunia, bukan hanya Indonesia. Luar biasa. Oke, kita lihat nih ya. Allah ya Rabb, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sobat hadirin, saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Saya Asy'ari. sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk. Wa in sholat walaupun dia sholat, wa in shoma walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Meletak tak. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kalian takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Jangan kalian mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Perjuangan Hizbut Tahrir adalah perjuangan dalam rangka menuntut perkara yang sangat mendesak, agar mulai hari ini ke depan paling tidak kita jangan ada yang mati dalam keadaan musyrik. Astagfirullahaladzim. Teriak takbir. Hadirin yang dirahmati Allah. Semua kafir, semua mati dalam keadaan musyrik ketika matinya di Indonesia dan orang Indonesia. Kalau saya ngomong nggak dalil itu namanya kayak tukang obat, Mak. Serius, saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngebohongin orang gampang,
tapi tidak bisa membohongin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya. Sekarang ini banyak orang pintar mempelantar pelintir dalil. Laknatullah Obama datang, banyak sekarang orang paham hafal hadis. Dipelintir hadisnya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini namanya ulama yang sudah kena racun. Tidak heran itu karenanya Rasul sendiri yang bilang bahwa ulama itu ada ulama akhirat dan ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama aswa'u halan minal kalbi, kelakuannya lebih jelek daripada anjing. Sebentar lagi kita lihat. Udah sebel sih saya sebetulnya, cuma sebentar lagi. Kalau tadi betul kata guru kita dari Jombang, bab khilafah itu di kitab-kitab pesantren dipasangnya di terakhir, di rata-rata setelah bab al-bugot. Jadi kalau walaupun pesantren 9 tahun, bab khilafah nggak ketemu. Mana anjing? Nggak ketemu, karena balik lagi ke tawaroh. Maaf, nggak kontrol. Dilatul sholat. Ya. Tetapi syukur alhamdulillah, saya setelah di Cikampek 12 tahun ini, karena aslinya dari Cirebon, saya disilaturahmin oleh ikhwan saya dari Hizbut Tahrir. Yang kemudian saya tertantang untuk lebih banyak membuka kitab. Ternyata Al-Khilafah atau Al-Imamah atau Al-Imaroh itu bukan kewajiban Hizbut Tahrir, tapi adalah kewajiban umat Islam. Allahu Akbar. Yang saya Sesat bilang tadi, ya. ini harga mati. Takbir sesat Gak mau ya. berjuang untuk ini, pasti lebih baik. Oh, khilafah harga mati, gak mau berjuang untuk khilafah mati katanya. Para Kan? hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam kitab Asnal Matalib, karya besar dari Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari, Sahifah 19, 19 versi Maktabah Samilah, Sahifah 347. Beliau mengatakan Al-Imamatul Uzma, Al-Imamah ri'asatul amah fi umuriddin wa dunya li syahsin minal ashkhas. Gak usah saya terjemahkan karena yang rawuh kiai semua. Wa huwa fardu kifayatin lil ijma'. Ini adalah fardu. Di dalam kitab Mawahibus Samad dikatakan nasbul imam fardun syar'an la aklan. Kefarduannya adalah berdasarkan syara, bukan karena akal-akalan. Dasarnya adalah waqad badara as-sahabatu ilaiha wa taraku at-tashagul bi tajhizin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika Rasul wafat hampir 3 hari tidak segera dimakamkan. Kenapa? Karena konsentrasi, semua kumpul dan sedih. Siapa penggantinya Rasulullah untuk membimbing umat Islam sedunia? Jadi konsentrasi ke arah memperjuangkan khilafah mengganti Rasul itu lebih diutamakan daripada sekedar mengurusin jenazah. Itu jenazah Rasul. Gimana dengan jenazah yang lain? Bengit nak. Karena ada kesan gini Pak, saya juga jadi nggak enak dengernya. Dari kalangan pesantren saya nggak enak. Ada orang ngomong di luar, tuh ustaz-ustaz tuh senangnya ngurusan upahe. Senangnya ngurusin orang mati. Giliran ngurusin problematika umat alergi. Itu saya jadi nggak enak juga. Tapi kalau saya pikir-pikir, orang itu ngomong, memang ada juga yang begitu. Jadi hati-hati para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang mati diurusin serius banget. Kalau umat yang lagi hidup itu problematikanya dianggap ya sudahlah, yang penting jangan kita, katanya gitu. Allah ya Rabbi ya Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa para sahabat itu serius ngurusin tentang khilafah? Karena makhafata ayyadhamahum amrun. Karena takut umat keburu dilanda dengan berbagai persoalan. Maka waktunya hanya 3 hari. Dan itu menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam itu kalau ibarat boleh kosong, hidup tanpa imam, tanpa khalifah, itu waktunya cuma 3 hari. Dan khilafah itu tumbang di Turki tahun 1924, sekarang sudah tahun 2010. Artinya apa? Umat Islam sudah berdosa selama 86 tahun. Wah, 86 tahun. Mereka yang hari ini memperjuangkan syariah dan khilafah. Aduh. Udah. Sudahlah.
Tinggal kita tobat, istighfar, dan keumat harus meluruskan opini. Udah nggak kuat, saya pengen ngakak dan pengen nampol kalau ada mukanya di depan saya tuh. Bayangkan, selama 86 tahun umat Islam di dunia itu berdosa. Mungkin matinya syirik semuanya. Kecuali orang-orang yang memperjuangkan khilafah adalah dirinya, Felix Xiao dan Fikri Bareno dan kawan-kawannya. Itu semuanya baru mati di dalam keadaan membawa iman dan Islam. Selain daripada mereka, apalagi di zaman kemerdekaan sampai sekarang mungkin ya, itu semuanya mati di dalam keadaan musyrik, kafir, dimusyrikkan oleh sistem, dikafirkan oleh sistem. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, semuanya mati di dalam keadaan syirik. Keren kan? Keren banget. Ini pengikutnya banyak. Pemerintah ini 5 tahun ke belakang, berarti 2017 ya. Ini bibit daripada SBY. Mereka, kelompok mereka itu memang dikembangbiakan. Aneh saya juga. Alhamdulillah pasca Presiden Jokowi, mereka disikat benar-benar. Dihabisi, organisasinya dibubarkan. Cuma sayang, orang-orangnya masih belum dipenjara. Sayang itu. Diciduk satu persatu tokohnya, kurung di jeruji besi. Karena jelas orang-orang seperti ini menyebarkan paham yang menyesatkan. Satu kali lagi, menyebarkan paham yang menyesatkan. Sampai sekarang banyak orangnya, ya, banyak orangnya yang punya pemahaman seperti ini. Gak bisa kemudian menutup-nutupi diri, gak bisa. Anda HTI yang goblok, kemudian si Felix Xiao dan kawan-kawannya itu sama, ya, kurang ajarnya. Sampai sekarang mau menutupi diri, terang-terangan kok. Rekam jejaknya banyak sekali orang-orang HTI yang mentogut-togutkan Pancasila, yang mentogut-togutkan NKRI. Jelas. Dia ngomong, bos. Selama 86 tahun warga dunia itu berdosa. Bermiliar-miliar orang. Aduh, kacau ya. Ini angkat ke permukaan, ini viralkan kembali. Karena biar tersadar semuanya ya, dan orang-orang, para politisi atau siapapun itu yang masih menutup diri terhadap kehadiran orang-orang HTI, terhadap kehadiran orang-orang yang punya paham ideologi yang menyimpang di negara ini, sadar dan dicambuk mukanya secara tajam dan keras. Contoh salah satunya si Fadil John, ya. Lalu si Fadil John tampar oleh fakta. Ini sodorkan video-video seperti ini, bagaimana dia sekarang. Ya, satu kali lagi, viralkan ini, biar semakin tersadar kita semua bahwa memang orang-orang seperti ini itu ada. Sampai sekarang masih banyak. Cuma mereka masih sembunyi aja. Ya, makanya kita itu benar-benar melawan gerakan-gerakan mereka. Karena sudah sangat kurang ajar, mengkafir-kafirkan selain daripada mereka, memusyrik-musyrikkan selain daripada mereka. Ini jelas ideologi yang diperangi oleh Sayyidina Ali. Itu orang-orang Khawarij namanya, yang menganggap selain daripada mereka itu kafir, halal darahnya. Kurang ajar kan? Harus dimusnahkan. Viralkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.